Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi Alkana. Semoga saja siswa-siswa saya mendengar ya, dan yang belajar hari ini sudah bisa menghafal nama-nama Alkana dari jumlah C1 sampai dengan jumlah C10, karena ini akan memudahkan kita pada saat pemberian tata nama. Jadi pertemuan kemarin saya sudah membahas bagaimana cara pemberian tata nama pada Alkana menggunakan aturan IUPAC. Pada pertemuan sekarang, saya akan membahas isomer yang ada pada Alkana, yaitu isomer struktur atau rantai. Apa sih pengertian dari isomer struktur atau rantai? Jadi isomer adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama, tetapi mempunyai rumus strukturnya yang berbeda. Jadi intinya rumus molekul itu yang dimaksud dengan rumus molekul itu yang ini ya. Jadi jumlah C-nya berapa, H-nya berapa, jadi di sini sama, cuma ada perbedaan pada rantai atau pada struktur. Misalnya, di sini saya beri contoh pada rumus molekul C4H10. Yang pertama, rantai karbonnya rantai lurus, yaitu C-nya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, jadi inilah bentuk struktur dari C4H10 yang pertama, yaitu rantai lurus. Kemudian jumlah H-nya yaitu ada 10, 3 tambah 2, tambah 2, 7, tambah 3, 10. Nah, kemudian ada juga struktur yang berbeda dari yang rantai lurus ini, yaitu seperti ini. Jadi di sini ada 3 buah C yang lurus, kemudian di sini ada cabang, yaitu 1 buah C. Jadi intinya C-nya totalnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian jumlah H-nya juga ada 10, yaitu 3, tambah 3, tambah 3, 9, tambah 1, 10. Nah, yang membedakan di sini adalah struktur itu sudah benar-benar berbeda, itu dengan dilihat dari namanya. Kalau namanya sudah berbeda, berarti strukturnya juga sudah berbeda. Misalnya kalau di sini kan rantai lurus, maka namanya adalah butana karena C-nya ada 4 atau normal butana, N-strip butana. Kemudian kalau di sini penomorannya rantai induk sudah ada penomoran, kemudian cabang berada di C nomor 2, maka namanya 2-metil propana. Jadi rantai karbon yang pertama dengan rantai karbon yang kedua memiliki nama yang berbeda. Itu artinya rumus molekulnya sama, tetapi berbeda pada strukturnya. Nah, kemudian di sini saya beri contoh untuk C5H12. Nah, untuk mengingat kembali kalau C itu punya 4 ikatan, makanya sengaja saya rangkaikan seperti ini untuk memperlihatkan kalau C itu selalu dikelilingi oleh 4 ikatan. Nah, pentana ini kan C5. Berarti C-nya ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya tulis disingkat, maka jadinya seperti ini. Di sini hanya ada 3, yaitu jadinya seperti ini, CH3, CH2, 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 CH3. Jadi C sudah pas 5, kemudian H sudah pas 12, yaitu 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, 9, hanya ditambah 3, yaitu 12. Jadi ini namanya normal pentana. Kemudian yang bawah, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi yang nomor 1 dengan yang nomor 2 ini sama-sama namanya pentana. Jadi ini bukan isomer. Jadi dipilih salah satu saja sebagai isomer dari C5H12. Jadi yang nomor 1 sama nomor 2 ini dianggap strukturnya sama. Walaupun C3 di sini ke bawah, tapi tetap saja akan kita hitung 4, kemudian 5. Jadi tetap saja akan kita hitung ini semuanya rantai induk. Tidak ada cabang yang ada di ujung ya, karena setelah 4 kita bisa lanjutkan ke 5. Kecuali sebelah sini, baru dari 4 tidak bisa balik lagi ke sini.
Jadi, struktur yang pertama dengan struktur yang kedua di sini dianggap sama, sama-sama normal pentana. Jadi, isomer dari C5H12 untuk yang ini kita ambil salah satu, kemudian apalagi isomernya. Nah, sekarang kalau kita sudah buat rantai lurus, kita anggap yang tadi itu kita potong satu di ujungnya dibuat cabang di sini. Kemudian bagaimana caranya biar C-nya tetap menjadi 5, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini cabang pada nomor 2. Intinya, rumus molekul sama, tetapi strukturnya berbeda. Jadi kita bisa coba-coba membuat struktur yang berbeda, dibuktikan dengan nama yang berbeda. Kalau di sini namanya 2-metil butana. Butana karena rantai induknya C-nya ada 4. 2-metil karena metilnya ada di C nomor 2. Jadi akan berbeda namanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi normal pentana, yang ini 2-metil butana. Kemudian struktur yang ketiga, di sini kita potong lagi CH3, OCH3 yang nomor 4 kita potong, kita pindahkan ke sini. Jadinya seperti ini, 1, 2, 3. Jadi rantai induk itu ambil rantai yang lurus saja, jadi di sini bisa dari sini mana-mana. Kemudian cabangnya ini ada 2, yaitu sama-sama metil, jadi namanya 2,2 dimetil karena cabangnya ada 2, propana. Propana karena rantai induknya C-nya ada 3. Jadi isomer dari C5H12 itu ada 3. Nah, jadi yang ini kita ambil salah satu, misalnya saya ambil yang ini 1, kemudian ini nomor 2, dan yang ini nomor 3. Jadi C5H12 itu ada 3 buah isomer. Jadi intinya C-nya ada 5, H-nya ada 12, hanya strukturnya yang berbeda. Nah, perhatikan tabel berikut. Dilihat dari jumlah atom C, misalnya atom C-nya ada 4, berarti rumus molekulnya C4H10. Kemudian jumlah isomernya ada 2. Kemudian kalau C5H12, berarti isomernya ada 3, seperti contoh yang tadi saya berikan. Kemudian kalau C-nya ada 6, berarti jumlah H-nya 14, isomernya ada 5, dan seterusnya. Semakin banyak jumlah atom karbon penyusun alkana, maka semakin banyak jumlah isomernya. Sifat-sifat alkana. Pada suhu kamar 25 derajat Celcius, jumlah C-nya 1 sampai jumlah C-nya 4 itu berwujud gas. Kemudian jumlah C ada 5 sampai jumlah C17 berwujud cair, C18 sampai C kesekian maka berwujud padat atau Cn ya. Kelarutan dalam air. Semua hidrokarbon sukar larut dalam air dan lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar seperti CCl4. Parafin atau kurang reaktif. Semakin panjang rantai karbon, maka semakin berkurang kereaktifannya. Jadi intinya semakin banyak jumlah C-nya atau semakin panjang rantai karbon, maka hidrokarbon tersebut semakin berkurang kereaktifannya atau semakin susah bereaksi dengan unsur lain. Contoh isomer pada alkana. Di sini ada contoh, kita hitung dulu ini rumus molekulnya apa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti ini adalah C6. Jumlahannya 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 2, 11, tambah 3, 14. Tadi sudah disebutkan sebelumnya kalau jumlah isomernya ada 5. Kemudian di sini sudah dibuktikan dengan nama yang berbeda. Nah, dilihat dari titik didih, semakin kalau dilihat dari titik didih dan titik leburnya, kalau
rantai lurus dengan jumlah C yang sama, apabila dia rantai lurus, maka titik didihnya lebih tinggi dibandingkan dengan rantai bercabang. Semakin banyak cabang, titik didih dan titik leburnya semakin rendah. Titik didih dan titik lebur relatif rendah. Semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbon suatu alkana, semakin tinggi titik didih dan leburnya. Untuk jumlah atom karbon yang sama, isomer dengan rantai karbon lurus mempunyai titik didih dan titik lebur lebih tinggi daripada isomer dengan rantai karbon bercabang. Semakin banyak cabang pada rantai karbonnya, semakin rendah titik didih dan titik leburnya. Sumber alkana. Jadi dari mana saja alkana ini kita peroleh? Jadi sumber alkana itu komponen utamanya dari gas alam dan minyak bumi. Kemudian kegunaan dari alkana yaitu sebagai bahan bakar, kemudian sebagai pelarut, sumber hidrogen, pelumas. Pelumas itu sering kita dengar misalnya oli ya untuk kendaraan, kemudian bahan baku industri, bahan baku sintesis senyawa. Kalau untuk bahan bakar banyak sekali, bahan bakar kendaraan, kemudian untuk memasak seperti LPG, minyak tanah, dan banyak sekali contoh-contoh lainnya. Nah, jadi materi kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semasa pandemi ini semoga siswa-siswa saya masih tetap semangat untuk belajar ya. Semoga yang kita pelajari mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.